Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dewi Mardani Christine, NRP 051 1140225 dari kelas PBOA. Dan di sebelah saya ada teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Zelda Elma Siboya, NRP 05119400000038. Saya dari kelas PBOA. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mendemokan hasil codingan kami, yaitu Change the Egg. Untuk pertama, kami akan menjelaskan file-file yang terdapat dalam proyek kami. Dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zelda. Nah, saya akan menjelaskan file apa saja yang terdapat dalam game kami ini. Nah, sebelum kami membuat codingannya, kami merancang desain dari gamenya. Seperti kami membuat desain dari backgroundnya, fitur-fitur tombolnya gimana, dan juga benda-benda yang terdapat pada game kami seperti telur dan keranjang. Nah, karena itu kita langsung melihat codingannya. Berikut adalah codingannya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas menu panel. Di sini kami membuat tiga tombol. Yang pertama ada tombol play, tombol help, dan juga tombol exit. Nah, ketiga tombol ini termasuk dalam format gambar PNG. Dan di sini kami juga menambahkan latar belakang dari folder gambar kami dan menambahkan icon untuk tombol. Setelah itu, kami membuat panel lain untuk mengimplementasikan box layout untuk menambahkan tombol secara vertikal di tengah. Selanjutnya ada metode menu panel, di mana metode menu panel ini membuat menu-menu itu sejajar vertikal, lurus, dan berada di tengah. Seperti yang kita lihat di sini, pada ini dia itu membuat ikonnya itu ada. Setelah itu, yang center, add, play, help, dan exit membuat tombol-tombolnya ini berada di tengah. Sedangkan yang play, add, motion center, new click ini membuat tombol-tombol tersebut bisa diklik. Selanjutnya itu ada kelas klik. Kelas klik ini mengextend kelas mouse adapter dan menambahkan fungsi mouse klik untuk mengimplementasikan fungsionalitas saat play, help, dan exit. Nah, dalam codingan ini pertama kami meriksa sumber tombol, yaitu tombol mana yang diklik. Kemudian kami mengalihkan kart kami ke panel itu. Saat permainan ditekan, kami beralih ke game panel. Jika help ditekan, kami beralih ke help panel, dan kami beralih ke exit atau keluar saat tombol exit ditekan. Selanjutnya pada pen komponen, di pen komponen panel ini kita cukup berfungsi untuk menggambar latar belakang dari menunya dan mengatur panel agar dapat difokuskan untuk para pemain. Selanjutnya kelas help panel. Di sini kita mengextend JPanel. Ini adalah panel yang sangat sederhana. Di panel ini kita hanya memasukkan gambar untuk menunjukkan petunjuk dan tombol kembali untuk kembali ke menu. Oleh karena itu, pertama-tama kita menambahkan gambar bantuan dari folder gambar yang sudah dibuat, lalu membuat tombol kembali. Setelah itu mulai menulis konstruktor di mana kita bisa menambahkan pendengar pada tombol kembali dan mengubah kart menjadi menu panel ketika tombol diklik. Sedangkan untuk paint komponennya kami hanya gunakan untuk menggambar gambar latar belakangnya saja.
Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada kelas game panel, di mana kelas game panel ini merupakan kelas di mana gamenya itu bisa dimainkan. Nah, pertama-tama di sini dapat kita lihat di sini kita bisa mendeskripsikan atau mengimport gambar dari file-file yang sudah kami buat tadi atau yang sudah kami desain, seperti gambar background-nya, gambar keranjang, gambar telurnya, dan juga gambar ketika game over. Sekarang kelas game panel, di mana kelas game panel ini merupakan kelas di mana si game ini bisa dimainkan. Nah, di sini bisa kita lihat di mana pertama ini kami mengimport gambar atau desain yang sudah kami buat, seperti latar belakangnya, keranjangnya, telurnya, dan juga untuk latar belakang untuk game over. Nah, bisa kita lihat di sini kami menginisialisasi posisi dari keranjang dan juga telurnya. Di sini ada X basket, Y basket, dan XX, YX. Di sini juga kami menginisialisasi untuk perhitungan poinnya kami buat 0, terus untuk waktunya kami set dari 59, hasilnya 59 detik, dan counternya kami buat 0. Nah, pada metode game panel ini, isi dari inisialisasi tadi, kami sudah membuat posisinya, X basket itu 400, Y basket 950. Dimana maksudnya ini posisi si keranjangnya itu pada permainan gamenya itu terletak di mana. Terus yang ini kami menginisialisasinya agar si telurnya itu bisa muncul secara random. Nah, pada ini bisa kita lihat di time di label time 59, maksudnya itu menampilkan time 59 di permainan atau game kami. Nah, time set bonus 20, 10, 50, 20 ini menandakan posisi tulisan time 59 ini pada permainan. Terus untuk yang points ini sama seperti yang kayak time tadi, dia juga menuliskan tulisan poin ini pada permainan kami atau game kami. Nah, untuk point set bounce ini juga sama seperti yang tadi, dia itu untuk mengatur posisi di mana tulisan pointsnya ini ada. Terus setelah itu kita membuat dan menambahkan dua komponen tadi dalam G-panel. Nah, di sini bisa kita lihat ada metode addKeyListener. Nah, addKeyListener ini berfungsi untuk menggerakkan si keranjangnya itu. Dimana kalau kita menggerakkan keranjangnya ke kanan, maka keranjang akan bergerak sejauh 10 atau bertambah 10 ke kanan. Jika kita buat ke kiri, maka si keranjangnya akan bergerak sejauh 10 ke kiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode fallback. Jadi, metode fallback ini adalah metode yang berfungsi untuk saat telur-telur berjatuhan. Metode inilah yang menyebabkan telur-telur tersebut berjatuhan. Lalu, metode update time. Jadi, di sini tuh metode yang berfungsi untuk mengupdate waktunya, di mana setiap detik waktunya akan berkurang 1. Dan waktu ini tuh dimulai dari 59 sampai 0 atau sama dengan 1 menit. Lalu metode detect collision. Metode ini tuh berfungsi sebagai kayak peraturan dalam game tersebut. Jadi saat keranjangnya berhasil menangkap telur, maka poin otomatis akan bertambah 5. Sedangkan apabila keranjang tidak menangkap telur, maka tetap 0. Lalu selanjutnya itu metode check game over. Jadi jika waktunya sudah kurang dari sama dengan 1, maka akan mengeluarkan output skor kita dan background
latar belakang yang ada tulisan game over-nya. Lalu skor itu diatur frame-nya dan juga apabila game over skornya itu akan berwarna hitam dengan tulisan Roboto dan ukuran 40 volt. Nah, untuk metode ini pen komponen sama seperti sebelumnya, dia itu menampilkan background dari game tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat if game over sama dengan false. Misalnya di sini game over sama false, maksudnya jika belum game over atau pemain masih tengah main, maka akan dipanggil fungsi fall S, di mana telur-telurnya itu masih berjatuhan, dan detect collision di mana keranjangnya itu masih bisa digerakkan. Bisa kita lihat di sini, ini adalah untuk memanggil dari fungsi gambar telur dan gambar dari keranjangnya. Berikut ini merupakan kelas TPE game, di mana kelas ini merupakan kelas yang penting pada game kami ini karena dia itu membuat objek statis dari semua panel, seperti panel, head panel, game panel, dia membuat semua. Nah, di metode TPE game ini dia itu memulai menulis konstruktor. Dalam konstruktornya, pertama-tama kami mengatur tata letak G panel ke tata letak sebuah card. Kemudian kami menambahkan panel lain di G panel itu. Setelah itu, kami mengatur card pertama ke panel menu sebagai layar permainan utama. Kemudian kami menetapkan frame-nya berapa. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sudah terlihat ukuran frame dari game kami itu 1247. Dan terakhir metode main, di mana metode main ini untuk membuat objek dari si TPE game. Ya, baik. Itulah presentasi demo codingan dari kelompok kami, dan selanjutnya kami akan menampilkan hasil codingan kami ketika jar-nya dijalankan. Berikut ini file jar kami akan membuatnya. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya ada 3 button atau 3 tombol, ada play, start, dan exit. Nah, jika fitur help kita klik, maka akan muncul tampilan di mana cara bermain dari aplikasi yang ini. Misal right movement, maksudnya kalau mau ke kanan tekan tombol panas kanan, kalau ke kiri, kalau mau keluar bisa tekan ESC. Nah, kalau pemain atau user mau keluar bisa tekan tombol exit. Di sini kita akan mulai bermain, tinggal tekan tombol play. Nah, kita bisa menangkap telur-telurnya dan poin akan bertambah jika kita menangkap telur-telurnya. Jika waktunya sudah habis, maka akan game over. Baik, itulah hasil presentasi kami berdua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih.